warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitralati Koco. Saya dari jurusan D3 Keperawatan semester 2 kelas B. Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pembimbing mata kuliah bahasa Inggris 1. Nah, dengan bunyi pertanyaan yang pertama, sebutkan jenis-jenis modal auxiliary verb secara lisan. Jadi jenis-jenisnya yaitu can, could, may, might, will, would, shall, should, must, dan juga yang terakhir adalah ought to. Oke, selanjutnya soal yang kedua yaitu jelaskan penggunaan setiap jenis-jenis modal auxiliary verb secara lisan. Yang pertama adalah can. Jadi, modal verb ini digunakan untuk menyatakan kemampuan atau ability dan untuk meminta izin atau permission. Yang kedua yaitu could. Sama halnya dengan can, namun modal verb ini digunakan untuk menyatakan kemampuan atau ability di masa lalu dan digunakan untuk meminta izin atau permission untuk melakukan sesuatu di masa lalu atau past, ataupun masa depan atau future. Yang ketiga, may. Modal verb ini digunakan untuk menyatakan kemungkinan di masa sekarang dan masa depan serta dapat juga digunakan untuk meminta izin atau bantuan dengan lebih formal daripada modal verb yang lain seperti can. Yang keempat, might. Sama halnya dengan may, might juga digunakan untuk menyatakan kemungkinan di masa sekarang atau present dan masa depan atau future, dan might juga dapat digunakan untuk meminta izin atau bantuan dengan cara lebih formal dibanding modal verb could. Yang kelima, will. Modal verb ini digunakan untuk menyatakan kemampuan atau keinginan, juga dapat digunakan untuk membuat keputusan tanpa rencana serta dapat digunakan untuk membuat prediksi. Yang keenam, would. Sama halnya dengan will, modal verb would juga dapat digunakan untuk menyatakan keinginan atau kemauan namun lebih sopan. Yang ketujuh, shall. Shall digunakan untuk menawarkan sesuatu ataupun untuk membuat kalimat syarat. Yang kedelapan, should. Sama halnya dengan shall, modal verb should digunakan untuk memberi saran dan nasihat. 9. Must. Must digunakan untuk menyatakan kalimat kewajiban dan kebutuhan, dan jika must ditambah dengan not, maka dapat menjadi kalimat larangan. 10. Ought to. Ought to digunakan untuk menunjukkan sesuatu itu benar atau tepat. Nah, sekarang soal nomor 3. Berikan masing-masing satu contoh kalimat dari setiap jenis modal auxiliary verb secara lisan. Jadi, yang pertama yaitu can. Contohnya, you can drive my car to go to your house today. Yang kedua, could. Contohnya, I could speak English better than you 1 year ago. Yang ketiga, may. Contohnya, they may forget to bring your book tomorrow. Yang keempat, might. They might forget to bring your book tomorrow. Yang kelima, will. Contohnya, I think today will raining. Yang keenam, would. I would help you if you need it. Yang ketujuh, shall. Shall I give them some advice? Yang kedelapan, should. They should come to your house today. Yang kesembilan, must. Jadi di must ini saya akan memberikan dua contoh. Yang satu pakai not, yang satu tidak pakai not. Jadi yang pertama ini pakai not. Contohnya yaitu I must not give up this time. Dan yang kedua yang tidak pakai not, contohnya yaitu Lasmi must meet her lecturer right now. Yang terakhir, ought to. Contohnya,
They ought to drink something hot. Oke, itu saja penyampaian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.